Orang lain pamer zoom kamera belasan juta, nih, HP kelas 5 jutaan juga udah bisa. Balik lagi bersama Bang Tekno di sini. Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Realme 12 Pro Plus. Oke, kita buka dulu casingnya ya. Ini saya pakaiin casing, beli casing di online gitu ya biar enak. Nih, Realme 12 Pro Plus yang udah saya pakai cukup lama nih. Ada sekitar 2 bulanan jadi daily driver. Ya udah sekitar selama bulan puasa kemarin, setelah lebaran, bahkan mungkin beberapa lama ke depan. Dan saat ini ya, Realme 12 Pro Plus ini tuh harganya mulai dari 5,8 jutaan kalau kita cek secara online. Atau kamu bisa cek aja ya, link di deskripsi video. Dan untuk kelas harga segitu, Realme 12 Pro Plus ini tuh udah wajib banget jadi pilihan. Ini bukan endorse ya, ini benar-benar pengalaman penggunaan saya. Benar-benar berasa recommended untuk kelas harganya. Ya emang sih kalau lihat kamera selfie-nya masih 32 megapiksel aja. Dan juga belum ada LED selfie flash untuk berfoto di kondisi gelap. Kalau HP lain di harga lebih murah aja ada yang kasih kamera selfie 50 megapiksel. Tapi ini kualitas foto-fotonya udah mantep banget. Dan sesuai sama harga. Detail dan jernih banget. Punya tone warna yang enak banget dilihat. Dan kalau kita lihat foto-foto selfie pakai mode potret juga hasil foto potret selfie-nya tuh berasa cakep, nggak ada obat. Pokoknya untuk kelas harga 5 jutaan, ini foto selfie-nya menawan. Kalau untuk kamera yang paling asik sih kamera belakangnya. Lihat aja, ini gayanya udah gaya kamera HP mahal. Tapi nggak cuma bagian gayanya aja, tapi ini kameranya emang udah bener-bener bagus. Kelihatannya kayak 4 kamera kan? Padahal ini cuma 3 doang. Yang satu cuma pura-pura kamera aja. Kamera utamanya 50 megapiksel, udah pakai sensor Sony IMX890 dan udah OIS dengan aperture f1.8. Terus kamera 64 megapiksel untuk potret periskop ya, yang bisa 3 kali optical zoom. Dan satu lagi adalah 8 megapiksel 0,6 kali untuk foto-foto ultra wide. Ya emang HP ini nggak punya kamera makro, tapi keganti banget loh sama kamera periskopnya yang punya titik fokus cukup dekat. Jadi kita bisa foto-foto gaya makro tanpa harus deket-deket ke objek. Jadi nggak bakalan gatel-gatel kalau foto ulet bulu. Kalau hasil foto-foto kamera utamanya pakai mode auto, hasilnya mantep banget ya. Untuk kelas harga 5 jutaan, ini berasa juara. Detailnya dapet, warnanya juga bagus. Pokoknya udah siap banget kalau misalkan kita mau upload ke sosial media, nggak perlu diedit lagi. Cakep mantap hasil foto kamera utamanya. Sementara untuk kamera ultra wide-nya, untuk distorsi lensanya tuh udah nggak berasa ya, udah dibenerin. Jadi nggak ada tuh yang namanya lengkungan-lengkungan objek di tepian foto. Dan dynamic range-nya juga luas. Bikin hasil foto kita, langitnya tuh kelihatan dramatis. Dan kalau untuk dipakai buat foto-foto malam, bagian gelapnya tuh nggak berasa noise-nya. Udah minim noise banget untuk kelas HP harga 5 jutaan. Dan di bagian lampu-lampu, di bagian terang, dia bisa ngasih detail yang sangat baik, nggak berasa overbright. Yang paling mantep sih kalau untuk foto-foto potret, apalagi telepotretnya ya. Pakai kamera optical zoom 3 kali atau 6 kali, berasa cakep banget hasil foto-foto potretnya. Top banget ini. Realme 12 Pro Plus. Buat foto potret, nggak ada lawan. Kita ngetes perekaman video buat kamera depan. Ini Full HD ya, 30 fps. Kualitasnya kayak gini dipakai buat jalan. Ini trik banget nih. Zuhur abis sholat Jumat ya. Panas banget. Ini untuk kalau dilihat tuh agak-agak goyang ya, stabilisasinya berasa kurang untuk kamera depannya. Sayang banget sih. Sekarang kita cobain buat kamera belakangnya ya. Oke, turun tangga dulu. Perekaman video pakai kamera utama nih, Full HD 60 fps dengan ultra steady aktif. Ini kita pakai buat jalan ya. Dan kondisinya tarik siang hari banget ini. Kualitasnya kayak gini. Dipakai buat jalan, ini jalannya agak cepat dan kita cobain jalan turunan ya. Biasanya kalau turunan tuh jalannya kita pasti agak terhentak langkah kakinya. Dan ini bisa dilihat stabil sob, bener-bener stabil, mantep banget. Untuk dynamic range juga ini masih kelihatan ya detail-detail langit tuh. Walaupun di daerah-daerah yang bagian teduh direkam, bagian langitnya tetap kelihatan detailnya. Cukup bagus gitu ya untuk ultra steady-nya. Naik dikit aja ngos-ngosan, ya ampun. Kalau untuk fokusnya kita coba lihat, pindah fokus dari yang dekat ke yang jauh, dia tuh smooth ya perpindahan fokusnya. Keren banget. Dan kalau kita cobain buat detail, oke, kita lihat detail apa ya. Nih, debu-debu di jendela kelihatan banget tuh. Tuh, kayak gini. Ya kalau ngelihat preview ini cocok banget nih kalau dipakai buat ngonten. Kalau menurut kamu gimana? Nah, kalau ini perekaman videonya pakai 4K, maksimal 30 fps aja kalau 4K.
masih cukup stabil walaupun berasa agak goyang dikit-dikit. Karena HP ini untuk kamera utamanya udah ada stabilisasi OIS-nya. Udah masuk hotel lagi, panas. Nggak cuma hasil foto-fotonya yang berasa nggak ada obat. Untuk rekaman video juga ini udah stabil baik depan maupun belakang. Apalagi ini kamera utamanya udah OIS ya. Nikmat banget, mantap banget kalau buat bikin konten. Gimana menurut kamu? Mantap banget kan kameranya? Dan ini nggak cuma kameranya aja yang keren berasa flagship. Untuk desainnya juga berasa flagship banget. Berasa kayak HP mahal banget. Walaupun udah ada yang nyuri idenya ya. Nyuri desainnya gitu. HP murah lagi. Wajar sih kalau ditiru, karena ini HP desainnya udah standar flagship banget. Lihat aja nih bodinya, pakai vegan leather atau kulit imitasi, tapi bukan yang murahan ya. Berasa mewah dan dijamin awet, nggak gampang ngeluntur. Cakep ya yang warna krem ini. Tapi lebih cakep lagi kalau kamu pilih yang warna birunya sih. Ya, kalau menurut saya. Pian bodinya dibuat membulat 3D, jadi bikin HP ini tuh nyaman banget digenggam. Apalagi ini HP nggak berat, cuma 196 gram aja. Berasa cukup ramping, tipis, minimalis, dan ringan di genggaman. Dan kalau dilihat gini, kelihatan mewah banget ya desain kameranya. Dibuat dengan bezel bulat kayak HP-HP mahal kelas flagship. Yang bikin tambah mewah tuh tepian bulatannya ya. Karena kamu bisa lihat nih, dihiasi ring berkilau emas kayak gini. Katanya sih terinspirasi dari jam tangan mewah. Yang pasti kalau untuk desain bagian belakang ini udah lulus ya kriteria HP flagship. Bener-bener kelihatan dan berasa mewah di genggaman. Untuk tampak depannya juga ini udah kelihatan kayak HP flagship. Karena layarnya udah layar lengkung. Bukan cuma desain layarnya aja yang mewah, tapi kualitas visual layarnya juga udah bagus banget. HP ini pakai panel Curve AMOLED ya, 6,7 inch dengan resolusi Full HD+, dan juga udah dilengkapi dengan refresh rate 120Hz, di mana kualitas warnanya juga udah di CIP3 100%, dengan kedalaman warna hingga 1 miliar warna. Kalau kita bawa di dalam ruangan sih berasa vivid, berasa mewah banget di mata. Enak banget dilihatnya. Sementara kalau kita bawa keluar ruangan ya, layarnya ini tetap berasa terang benderang walaupun di bawah cahaya matahari. Untuk layarnya juga bisa mengenali 10 sentuhan dan punya touch sampling rate hingga 240Hz. Udah smooth dan responsif banget buat penggunaan harian maupun buat main game. Ngomongin performa gaming, HP kelas harga mulai dari 5 jutaan ini punya performa yang udah termasuk di atas rata-rata sih. Udah kenceng gitu ya. Tapi sebenarnya ada sih HP lain yang performanya hampir 2 kali lipat lebih kencang dari HP ini. Cuma kan nggak semewah ini dan kameranya nggak secakep ini. HP merek yang itu tuh, yang flagship killer, pokoknya nggak sebagus inilah di kualitas sektor desainnya, baterainya, ketahanan baterainya gitu ya. Sama kameranya ini udah pol mantap. Untuk suara juga udah mantap ya, udah cakep. Selain dukungan Dolby Audio di sektor tuningan softwarenya, speakernya juga udah ganda atas bawah, dan speaker atasnya juga punya lubang speaker di depan bareng earpiece dan grill di sisi atas. Jadi kalau seandainya kita lagi nonton video atau main game dipegang kayak gini, walaupun lubang speaker atasnya ketutup telapak tangan, tapi tetap suaranya berasa nendang, nggak terhalang. Dan ini suaranya berasa cukup tebal loh. Bassnya tuh berasa masih ada kelihatan dikit gitu ya. Kok kelihatan sih? Kedengeran dikit. Kayak gini nih kualitas suara dari Realme 12 Pro Plus. Realme 12 Pro Plus ini pakai prosesor Snapdragon 7S Gen 2 dan disokong dengan 8GB RAM plus 8GB Dynamic RAM dengan 256GB internal storage untuk yang kelas 5 jutaan. Kalau yang saya punya ini 12GB RAM dengan storage 512GB, di mana harganya nambah sejuta aja. Ya saran saya sih kalau misalkan kamu punya budget lebih, beli yang kayak saya punya ini aja, yang storage-nya 512GB, karena HP ini tuh nggak dilengkapi sama slot microSD. Nah, kalau dipakai buat main game Mobile Legends ya, HP ini tuh maksimal bisa buka game di grafis high dan frame rate juga high. Entah kenapa bingung gitu ya, belum kebuka grafis ultra dan frame rate supernya. Tapi selama main dengan grafis mentok-retakan ini lancar banget sih, enak banget dipakai buat main. Udah enak banget lah kalau buat push rank. Dan kalau dipakai main game PUBG Mobile, aduh, ini udah mantep banget. Karena udah bisa jalanin game di grafis HDR Extreme. Dan selama main ya, dengan grafis maksimal, itu udah berasa aman lancar di 60 FPS. Nggak perlu ditanya ada masalah gyroskopnya. Ini juga lancar. Enak pokoknya kalau buat ngejar chicken dinner. Kalau buat main game Genshin Impact, ini kita coba ya dengan settingan grafis maksimal very high. Terus frame rate-nya di setting 60 FPS. Pas dipakai main game tuh berasa aman lancar, nggak pakai delay sama sekali. Nggak pakai patah-patah gitu ya, dan grafisnya stabil di 29 hingga 30 fps selama main. Intinya kalau buat main game ini udah nyaman banget, udah enak banget, udah bisa banget jadi andalan.
Buat daya tahan baterainya juga ini bisa banget diandalkan. Baterai 5000 mAh-nya tuh berasa cukup awet. Selama saya pakai ya, buat penggunaan harian normal, selalu bisa bertahan sampai malam hari. Tapi kalau buat main game, ya berasa agak boros juga sih. Karena waktu dipakai main game Mobile Legends sejam tuh baterainya berkurang 20%. Tapi tenang, kalau buat ngecharge-nya, ini udah berasa ngebut. Karena chargernya udah 67 watt. Karena kalau ngecharge pakai charger bawaan, cuma dalam waktu 30 menit tuh udah bisa keisi 64%. Dan nggak sampai sejam, udah penuh 100%. Yang pasti HP kelas harga 5 jutaan ini tuh udah nyaman banget dipakai buat harian. Karena sensor-sensornya udah lengkap banget. Ya walaupun untuk sensor giroskopnya lancar aman buat main game. Dan kalau kamu butuh penunjuk jalan, GPS-nya udah cepet dan akurat. Ada fitur kompas juga, jadi baca petanya lebih gampang. Oh iya, HP ini nggak punya jack earphone ya, jadinya kalau kamu mau pakai mic tambahan buat syuting atau bikin konten, mic-nya tuh dicolok lewat port USB-C-nya dan langsung kebaca. Tapi kamu harus pastiin ya, kalau pengen pakai mic eksternal. Kamu harus pastiin baterainya tuh di level di atas 15%, karena kalau di bawah 15%, mic-nya nggak akan kebaca. Walaupun udah kedetek sebagai headphone. Dan sebagai HP kelas angka yang udah Pro Plus juga, Realme 12 Pro Plus ini tuh udah Android 14 dengan sistem antarmuka terbaru Realme UI 5.0. Untuk update-nya juga udah dapat jaminan ya, 2 kali Android update dan juga dijamin 3 tahun security-nya. Dan kalau misalkan kamu bosan sama gaya HP-nya, kamu bisa aja cari-cari tema, cari-cari font tulisan, dan wallpaper untuk biar HP-nya tuh desainnya lebih berasa beda gitu ya. Tinggal buka aja tem store bawaannya, pilihannya banyak banget. HP ini juga bisa dong air gesture, kayak HP-HP yang lagi viral sekarang tuh di iklan. Bisa scrolling-scrolling tanpa perlu pegang HP-nya, cukup melambai dari jauh aja. Ada kids modes-nya juga di sini, jadi kamu bisa pilih aplikasi apa yang nggak bisa diakses sama anak-anak. Terus setting timer supaya nggak kelamahan main HP-nya. Dan fitur ini bisa kasih peringatan ya ke anak kita kalau misalkan main HP-nya tuh di tempat redup. Bakalan disuruh pindah cari tempat yang lebih terang. Kalau mau screenshot, cukup swipe aja pakai 3 jari dari atas ke bawah kayak gini. Habis itu di-save deh hasilnya. Kalau swipe 3 jarinya ke atas kayak gini, kita bisa loh buka 2 aplikasi bersamaan. Simple dan asik ya jadinya pakai HP. HP ini juga punya fitur Smart Sidebar buat memudahkan kita untuk mengakses aplikasi-aplikasi penting yang sering kita pakai. Lebih bikin gampang juga kalau misalkan kita mau screen recording. Dan banyak lagi fitur lainnya di HP ini yang nggak saya bahas ya. Kamu bisa coba sendiri kalau kamu udah beli HP-nya. Yang pasti di kelas harga 5 jutaan, ini berasa HP rasa bangsawan. Dan kalau menurut kamu gimana? Realme 12 Pro Plus ini. Kalau misalkan ada yang udah punya, pengen tambahin informasinya di komentar, boleh banget. Like videonya kalau disuka, kalau nggak suka juga boleh banget di dislike. Dan segitu aja videonya, Martella pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Pasangin casing lagi. Secakep-cakepnya HP kalau dipasangin casing, ya gini. Nggak kelihatan.